Halo, selamat pagi menjelang siang Teh Gita. Selamat pagi Mbak Lin, selamat pagi MG Listeners. Bagaimana kabarnya Teh? Alhamdulillah baik. Gimana Mbak Lin, baik? Baik juga puji Tuhan Teh Gita. Nah, Teh Gita, Ya. ini bisa ceritain dulu nggak sih soal The Hmm. Papandayan Jazz Fest ini awal mulanya sampai dibikin festival itu gimana sih? Kan kalau nggak salah dulunya itu adanya tuh tiap weekend gitu kan ya? Ya, Mm-mm. ya. Jadi sebenarnya kalau The Papandayan event untuk jazz, kita tuh sudah mulai di tahun 2013 Mm-mm. sebenarnya. Jadi di tahun 2013 awal mulanya itu memang hanya di weekend saja, kemudian penyelenggarannya pun hanya memang weekly aja, jadi cuma di lounge, Aha. terus ya kita memilih genre jazz langsung gitu untuk musiknya. Mm. Tuh, kemudian di tahun seiring waktu berjalan di tahun 2015 kami ingin membuat sesuatu yang lebih bold gitu. Mhm. Kemudian kami juga ingin bahwa kita bisa presenting jazz itu di Kota Bandung ya Aha. gitu. Jadi di tahun 2015 kami mulai mengkurasi musisi-musisi, kemudian program-program, dan akhirnya kami membuat kalau dulu namanya The Papandayan Jazz Bandung Festival kalau dulu. Oh, oke. Dan mulainya di tahun Mhm. 2015 dan dilaksanakan selama 6 hari Mhm. hingga tahun sekarang, Mbak Lin. Oh, oke. Itu kalau boleh tahu siapa yang menginisiasi awalnya sampai akhirnya? Oke, kayaknya ini bagus deh untuk kita bikin lebih besar lagi gitu sih The Papandayan Jazz Weekend ini gitu sampai akhirnya menjadi festival. Kalau penginisiasi sih sudah pasti dari manajemen The Papandayan ya, Mhm. dari manajemen The Papandayan. Kemudian GM kami Bapak Bobby Renaldi Mhm. selaku founder juga dari TV Jazz Management dan Mhm. juga general manager dari The Papandayan melihat bahwa jazz ini perlu dikembangkan, perlu mempunyai wadah sebagai tempat untuk para musisi-musisi, bukan hanya musisi yang sudah profesional, Mhm. tetapi kita ingin menjadi wadah buat para musisi-musisi yang sedang mengembangkan bakat dan juga kemampuan mereka dalam bermusik, terutama di genre jazz gitu, Mbak. Oke, baik. Nah, ini kan setelah berhasil mempersembahkan TPJF selama Mhm. 8 tahun terakhir, Mhm. TV Jazz Management kembali menghadirkan TPJF tahun ke-7 dengan konsep yang tentunya lebih menarik dari tahun-tahun sebelumnya nih. Nah, Mhm. konsep apa yang diusung oleh The Papandayan Jazz Fest kali ini? Eh, secara ya secara konsep kami melakukan beberapa perubahan ya kan. Mhm. Kalau misalkan dulu kami bukan hanya sekedar pelaksanaan jazznya aja, kemudian musisinya kalau dulu kita konsentrasinya lebih di local jazz musician yang asalnya dari Bandung gitu. Mhm. Nah, sekarang di tahun konsep kita yang di tahun ke-7, kami mengajak juga musisi-musisi dari Jakarta untuk mengisi event ini. Yang berbeda salah satunya di tahun yang sekarang sudah pasti kami ada penambahan jazz competition, Mhm. di mana pemenang di tahun kemarin itu juga menjadi pengisi line up untuk festival di tahun sekarang. Aha. Itu satu. Kemudian yang kedua, kami juga punya event namanya Pre-Fest. Jadi sebelum festival itu di hari pertama kita Mhm. melaksanakan acara yang namanya Pre-Fest. Itu sebagai warming up ya buat Mhm. musisi-musisi jazz yang memang sudah datang tuh di tanggal tersebut untuk perform Mhm. di tanggal selanjutnya di hari keesokannya. Kemudian kami juga mencoba hal yang baru, yaitu memasukkan DJ, di Mhm. mana playlist yang akan diputarkan adalah jazz-jazz, lagu-lagu jazz, kemudian jazz kontemporer, kemudian jazz-jazz nostalgia yang pernah sempat hits di Indonesia di tahun 70 dan tahun 80-an gitu, Mbak. Wow, seru ya Mbak ya. Jadi Hmm. kebayang itu pasti nanti nanti yang para penikmat jazznya yang begitu mendengarkan DJ terus lagu-lagunya jazz kontemporer gitu pasti yang come on do the twist gitu ya.
Iya. Ya, jadi Eh, bukan hanya nyanyi doang gitu lah ya iya. Mbak. Biasanya kan konsernya hanya nyanyi atau instrumen aja. Sekarang Mhm. kita memasukin unsur DJ juga sih ke festival. Mhm. Nah, tadi kan ada Prefest ya. Nah, Iya, Prefest. oh ya Prefest. Nah, itu di mana aja, Mbak? Teh. Kalau untuk Prefest, sebenarnya kan kalau TPJS itu kita memang selalu ada something new lah ya setiap Mhm. tahunnya. Kalau di tahun-tahun sebelumnya kita punya interupsi jazz yang biasanya kita lakukan tuh di pinggir di tempat-tempat atau area ikonik landmarks-nya Mhm. Kota Bandung gitu. Mhm. Nah, kalau yang sekarang kita centralize. Halo, Teh? Halo, halo. Ya, ya. Ya, kita tetap di Depo Pandayan untuk Mhm. yang Prefest-nya, Mhm. Mbak. Ya. Kemudian yang mengisi itu ada Batavia Collective, Mhm. itu salah satu musisi band jazz itu dari Jakarta. Mhm. Kemudian ada Jazziner. Jazziner ini adalah pemenang TPJC Jazz Ya. Competition, mereka pemenang favorit, Mbak. Oke. Mhm. Gitu. Kemudian dilanjut ada jam session. Kemudian untuk si DJ ini nih kita udah mulai mainkan tuh di malam hari. Jadi ini kayak semacam buat kayak pre-party-nya gitu Mbak. Oh, iya. Pre-party kemudian jadi melting pot buat teman-teman musisi yang sudah pada datang gitu di hari tersebut. Oh, wow, seru sekali ya, Teh ya. Nah, terus ini tadi kan ada TP Jazz International Competition. Hmm. Itu kalau tidak salah di tahun ini ada 2 kategori ya, Teh ya? Betul. Iya, Youth Jazz and Jazz Warrior. Ya, Bisa betul. tolong diceritain, Teh? Ya, jadi kalau di tahun lalu kan cuma hanya satu kategori saja. Nah, kalau di tahun sekarang kita punya 2 kategori, yaitu Youth Jazz, itu umurnya below 18 tahun. Kemudian kita sudah pasti tetap mengusung bahwa ini open for any nationalities ya, jadi dari warga negaraan dari di luar Indonesia pun diperbolehkan untuk berpartisipasi. Kemudian untuk yang Jazz Warrior itu dia kategori secara umurnya itu di atas 18 tahun, Mbak. Di atas 18 tahun, jadi ini yang lebih mature gitu. Nah, namun yang membedakan antara Youth Warrior sama Jazz Warrior itu adalah umur gitu, Mbak. Kalau yang Youth Jazz itu harus pure di bawah 18 tahun. Kalau yang Jazz Warrior nih, misalkan ada pianis muda berbakat nih gitu ya, yang umurnya masih 15 tahun itu diperbolehkan. Gitu. Kemudian secara peraturan ataupun terms and condition untuk ikut di kompetisi ini selain tadi umur, yaitu per kategori peserta itu harus submitting mandatory video. Dengan lagu, kalau Youth Jazz itu mereka harus submit video dengan lagu My Favorite Things by Rodgers and Hammerstein. Kemudian kalau Jazz Warrior itu lagu yang wajibnya adalah Mr. PC by John Coltrane. Gitu. Jadi sebenarnya tahapnya tuh pertama secara umur atau memenuhi secara kategori. Kemudian kedua mengirimkan lagu wajib. Nah, setelah dari situ kita akan lakukan proses seleksi untuk eliminasi dan untuk masuk ke tahap semifinal gitu, Mbak. Oke, ini sebenarnya agak menarik sekali ya. Jadi untuk yang Youth Jazz ini saya penasaran sebanyak apa anak-anak di bawah umur 18 tahun yang sudah mendalami musik jazz gitu. Iya. Kalau sebenarnya Mbak, ini kalau jazz anak-anak suka musik school ya, yang mewadahi musisi-musisi muda ya di bawah 18 tahun dan mereka itu berbakat semua, kayak contohnya Joy Alexander ya. Dia memulai karirnya di usia sangat muda sekali dan kita berharap akan ada Joy Alexander yang lain menjadi penerusnya gitu. Nah, terus udah berapa peserta nih Teh nih sampai saat ini yang mengikuti TP Jazz Competition ini? The last time yang kita sudah cek itu ada sekitar saya belum membagi, itu ada sekitar 32 peserta, Mbak. Dan kemudian itu terbagi jadi 2 ya, tapi saya belum selektif juga, itu beberapa yang di Youth Jazz dan juga di Jazz Warrior. Tapi sebenarnya memang kalau secara target itu sudah memenuhi target yang sedang kita capai, tapi kita tetap masih menunggu karena memang
penutupannya di tanggal 10 Oktober ya Mbak, gitu. Oh, berarti masih dibuka hingga saat ini ya? Yes, masih dibuka sampai saat ini. Kan memang kalau jazz itu sedikit unik ya Mbak ya. Aha. Jadi kalau pesertanya itu tidak bisa banyak seperti pop gitu, karena memang kalau jazz ini ya memang peserta-pesertanya memang mengharuskan mereka untuk mencari band members yang lain lah ya begitu. Dan persiapannya juga pastinya lebih kompleks gitu dibandingkan genre musik lain lah gitu, kurang lebih Mbak Lin. Nah tadi kan sampai saat ini masih dibuka. Kalau misalnya masih ada yang mau ikutan, itu bisa kemana? Nah, kalau yang mau ikutan silahkan masuk aja ke websitenya. Di sana ada seluruh informasi termasuk syarat dan ketentuan kategori, kemudian juga ada form yang harus diisi di situ, termasuk untuk masukin videonya Mbak. Itu tinggal websitenya apa Teh kalau boleh tahu? Ya, websitenya www.tpjazzfest.com. www.tpjazzfest.com. Ya. Oke. Terus, nah, tadi kan berarti setelah mereka mendaftar apa segala macam, nanti ada proses seleksi. Betul. Bisa tolong dijelasin proses seleksinya seperti apa? Baik, proses seleksinya setelah tahap penutupan, tahap kita tutup submission video itu di tanggal 10 Oktober, tim juri itu akan melakukan seleksi yang kita sebut itu elimination round ya Mbak. Jadi tahap eliminasi kita mensortir ataupun para juri mensortir para peserta yang eligible untuk masuk ke tahap selanjutnya yaitu semifinal. Nah, pengumuman untuk saya masuk nggak ya, band saya masuk atau enggak, itu bisa cek juga di websitenya. Kemudian kita juga pasti akan kabarkan itu di sosial media, jadi bisa dicek di situ, Mbak Lin. Oke, baik. Nah, berarti ini misalnya ada yang belum tahu, bisa dikasih bocoran sedikit line up untuk The Papandayan Jazz Fest 2022 ini, Teh Gita? Boleh banget. Jadi untuk line up itu tertanggal 28 itu ada Batavia Collective tadi saya sebutkan, kemudian ada Randy Pandugo, ada Kenny Gabriel and the Playground Live Session, ada Rizky Febian, ada Teddy Aditya, ada T5, ada Cakrakan, ada Dwiki Darmawan, kemudian ada Agis Kania, ada Caleb J, ada MA Voice, ada The Groove dan Rika Ruslan, ada trio gitar, dan masih banyak yang lainnya Mbak. Oke. Oh ya, tadi belum disebutin, nanti pada saat festival itu mulainya jam berapa Teh? Untuk festival kita mulai dari jam 2 siang. Itu akan dibuka dengan music clinic dulu. Oke. Untuk tiketnya bisa didapatkan di mana, terus harganya berapa? Oke, untuk tiket itu kita mulai dari Rp100.000 Mbak. Kemudian tiketnya bisa didapatkan di website kami di www.tpjazzfest.com atau bisa search aja di loket.com dengan keyword TPJF. Oke. On the spot bisa? Misalnya ada yang tiba-tiba hari itu bisa ke Bandung lalu mau datang ke Papandayan? Masih bisa Mbak, on the spot. Oh, bisa on the spot, oke. Untuk dari The Papandayan sendiri nih, The Papandayan Hotel sendiri, apakah ada special offer untuk orang-orang yang mau nonton The Papandayan Jazz Fest ini? Ya, untuk special promo kita ada kode promo. Kode promonya PS Guest. Saya spell ya, PSGUEST, itu kode promo. Untuk kategori all stages itu diskonnya 50.000 atau harga tiket presale Mbak. Oh, oke. Kemudian kalau misalkan untuk selected stage kita ada diskon sebesar 10% itu dengan menggunakan kode promo TPJFSTEF, TPJFSTEF, gitu. Kemudian kita juga ada promo lain yaitu promo kamar Mbak Lin. Jadi kalau yang untuk bundling dengan kamar itu bisa dibeli di websitenya The Papandayan yaitu www.thepapandayan.com dengan harga mulai dari 1,5 juta. Itu sudah termasuk kamar dan juga tiket untuk 2 orang. Nah, iya tuh MG listeners tuh.
ada harga spesial nih dari Papandayan ya tadi, mulai dari 1,5 juta Juta aja. rupiah. Iya, udah bisa dapat kamar yang nyaman, terus dapat hiburan yang menyenangkan juga, yang tidak terlupakan pastinya ya. Iya, Mbak. Oke, bisa ada Instagram, sosial media yang bisa di-follow untuk MJ listeners misalnya ingin tahu lebih lanjut. Untuk informasi lebih lanjut memang paling gampang lewat sosial media, boleh di-follow @TPJazzFest ya. Oke. Ataupun informasi lain bisa juga di website yang tadi saya sebutkan, www.tpjazzfest.com. Oke, baik. Teh Gita, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Terima kasih Mbak Lin, sama-sama. Sehat-sehat selalu, semoga semuanya lancar sampai festivalnya berjalan nanti ya. Amin, sehat-sehat juga Mbak Lin, ditunggu di Papandayan ya Mbak.